Hello guys, ni hao ma. Semoga kalian selalu baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas Boruto episode 216, di mana Naruto akan menggunakan mode terakhirnya yang disebut mode Baryon sebagai kartu asnya untuk menghadapi Isshiki Otsutsuki. Oke, buat kalian yang baru gabung jangan lupa subscribe ya. Kalau sudah, langsung yuk. Di episode 215, kita telah diperlihatkan Otsutsuki Isshiki datang ke Konoha untuk mencari Kawaki demi menanamkan karma yang telah hilang dari tubuhnya saat dia dipaksa bereinkarnasi dengan tubuh Jigen oleh Kashin Koji. Hokage ke-7 dan Sasuke dengan cepat datang untuk menghalangi Otsutsuki Isshiki agar dia tidak menemukan Kawaki. Sasuke pun meminta Naruto untuk melindunginya dengan cara melemparkan semua senjata. Namun dengan mudah Isshiki menyusulkan semua senjata yang dilempar Naruto dengan teknik Sukuna Hikona. Sampai akhirnya Sasuke melemparkan pedangnya dan Isshiki tidak bisa menyusutkan pedang tersebut. Ternyata pedang itu adalah Boruto yang menggunakan teknik Henge no Jutsu. Lalu Boruto menggunakan segel karma di tangannya untuk membuka sebuah portal dan membawa Isshiki ke dimensi lain. Tidak lama Sasuke dan Naruto menyusulnya dengan cara mengikuti cakra Boruto dengan mengandalkan mata Rinnegan Sasuke. Isshiki berkata dalam hatinya, "Dasar makhluk rendahan, kalian akan segera menyesalinya." Oke, lanjut di episode 216. Karena animenya belum rilis, kita akan bahas dari manga ya. Isshiki perlahan bangkit dan menatap mereka. Naruto bertanya kepada Boruto, "Hei Boruto, di mana kita?" Boruto dengan santai menjawab, "Soal itu aku tidak tahu." Naruto pun terkejut mendengarkan jawaban anaknya. Boruto lalu mengatakan, "Otsutsuki bisa dengan mudah membawa kalian ke dimensi lain, bukan? Jadi aku pikir aku bisa melakukannya juga dengan menggunakan karma. Aku tidak bisa tinggal diam dan membiarkan dia merusak desa dengan egonya." Naruto yang mendengarkan ucapan anaknya berkata, "Kurasa kamu mewarisi sifat bertindak dulu lalu berpikir sama sepertiku." Isshiki yang dari tadi memperhatikan mereka tiba-tiba melesat tepat ke arah Boruto. Naruto mencoba melindungi Boruto dengan cara memukulnya. Namun Isshiki dengan mudah menghindarinya. Sasuke dengan mata saringannya membaca pergerakan Isshiki, lalu berkata, "Naruto, di atas kita." Ternyata Isshiki telah berhasil mendapatkan Boruto dan mencekiknya di udara. Naruto dengan marah berkata, "Brengsek." Di udara, Isshiki yang mencekik Boruto berkata, "Uzumaki Boruto, wadah Momoshiki. Proses perubahan Otsutsukimu sudah lebih jauh dari yang aku duga. Ini sudah 70%, bahkan mungkin sudah 80% selesai. Seberapa besar kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuhmu? Tunjukkan kepadaku." Secara mengejutkan, Sasuke bertukar tempat dengan Boruto dengan teknik Rinnegan-nya, lalu menyerangnya dengan jurus Chidori. Tapi dengan mudah Isshiki memblokirnya dan berkata, "Kau menghalangiku." Lalu dia menendang Sasuke hingga membuatnya terlempar dan menghantam tanah tepat di hadapan Boruto dan Naruto. Boruto yang sangat terkejut berteriak, "Sasuke-san!" Sedangkan Naruto berkata kepada Boruto untuk lari atau dia akan dibunuh. Kemudian Isshiki turun ke tanah dan berkata kepada Boruto, "Aku tidak pernah menyangka kau akan menghalangi jalanku, Uzumaki Boruto, menyeretku ke tempat ini. Sebenarnya aku bisa dengan mudah berteleportasi ke desamu, tapi kau pasti akan mengejarku di sana." Boruto yang melihat Isshiki terus mendekat merasa sangat ketakutan. Lalu Isshiki kembali mengatakan, "Aku mungkin harus menyingkirkan kalian semua di sini agar tidak ada lagi masalah. Jika Hokage dan Uchiha mati, mungkin orang-orangmu akan menyerah dan membocorkan lokasi Kawaki." Naruto pun langsung bersiap untuk menghadapi Isshiki dan berkata, "Jangan menghina kami tidak akan dikalahkan semudah itu." Di sisi lain, kita dibawa ke mimpi Kawaki yang memperlihatkan wajah Jigen yang berkata kepadanya, "Kau tidak punya apapun. Kau itu hampa dan lebih dari apapun. Kau membenci dirimu yang kosong. Kau menolak nilaimu. Ada sebuah lubang di hatimu, tidak ada apapun yang mengisinya. Itu hanya akan tumpah keluar melalui lubang itu. Itulah kenapa aku memberikan karma kepadamu. Karena itu hanyalah satu-satunya benda yang bisa mengisi kekosongan hatimu. Ini adalah tanda yang spesial." Dengan terkejut, Kawaki pun bangun dari pingsannya. Amado yang berada di sampingnya berkata, "Sudah sadar? Jangan cemas, tempat ini aman. Paling tidak untuk saat ini." Kawaki yang terkejut berkata, "Amado." Tiba-tiba, si Kamaru berteriak, "Apa yang sedang terjadi? Jelaskan." Seorang ninja pelacak berkata, "Tuan, aku tidak tahu. Cakra Boruto menghilang bersama musuh.
Begitu juga dengan Nanadaime dan Uchiha Sasuke. Detail lebih lanjut belum diketahui, unit polisi sedang menyelidikinya. Shikamaru berkata, "Sial, baiklah, terus laporkan semuanya kepadaku." Sumire yang berada bersama Kawaki berkata, "Ada apa?" Dan Kawaki pun juga berkata, "Apa yang terjadi?" Amado pun menjelaskan, "Isshiki muncul di Konoha untuk mencarimu. Nanadaime dan Uchiha sedang bertarung selagi kita bicara." Kawaki yang terkejut berkata, "Apa?" Kemudian dia melihat tangannya yang ternyata karmanya sudah menghilang, lalu berkata, "Karmaku hilang tanpa bekas." Lalu Amado kembali menjelaskan kepada Kawaki, "Karma adalah program backup Otsutsuki. Jadi karmamu ada agar Isshiki bisa bangkit kembali. Tapi kebangkitannya telah dicapai dengan menggunakan tubuh Jigen, seperti yang sudah Koji dan aku rencanakan. Dan ketika kebangkitannya terjadi, semua karma lain akan dihapus." Shikamaru juga berkata kepadanya, "Karena itu karmamu hilang. Singkatnya, kau bukan wadah Isshiki lagi. Kau saat ini sebebas seekor burung." Lalu Kawaki berkata, "Kau bilang tadi, Isshiki datang ke Konoha mencariku. Dia hendak menanamkan karma baru di tubuhku. Benar begitu?" Shikamaru menjawabnya, "Ya, itu benar." Kawaki kembali berkata, "Hei, kalau begitu aku tidak sebebas burung. Ini seperti cuma istirahat." Shikamaru pun berkata dengan tegas, "Hei, kita tidak akan membiarkan dia. Karena itu Naruto dan Sasuke akan totalitas melawannya. Jangan biarkan harapan hilang." Kawaki pun menanggapinya dengan serius. Mereka melawan monster yang lebih parah dari Jigen. Tidak ada yang bisa membunuhnya. Amado dengan santai sambil ngudut berkata, "Mungkin dia monster, tapi satu dewa kematian telah mengintainya. Dia akan mati dalam beberapa hari. Bahkan monster juga tidak bisa lari dari kematian. Jadi jika kita bisa menghalanginya menanamkan karma baru padamu sebelum dia mati, kita menang." Kembali ke medan perang, Naruto terlihat melesat ke arah Isshiki dan mengeluarkan dua rasengan di kedua tangannya. Namun Isshiki dengan mudah menyusutkan rasengan tersebut. Kemudian Naruto menggunakan cakra Kyuubi yang diubah menyerupai tangan, langsung menghantam tepat ke arah Isshiki. Sekilas semua serangan Naruto terlihat mengenainya, dan Boruto yang melihatnya dari jauh dengan bangga berteriak kepada ayahnya, "Hebat ayah, hajar dia!" Namun beberapa saat kemudian, Isshiki tiba-tiba menghilang dan muncul tepat di atas Naruto dan menendang punggungnya. Naruto dengan cepat langsung menggunakan jurus Kage Bunshin-nya dan menyerbu ke arah Isshiki Otsutsuki. Terlihat dari jauh, Sasuke yang telah bangkit juga melesat ke arah Isshiki. Dengan pertarungan singkat, Naruto berhasil menangkap Isshiki dengan tangan cakra Kyuubi-nya. Dan di sisi lain, Sasuke juga tiba dengan Chidori-nya. Tapi sebelum serangan Sasuke mengenainya, Isshiki menggunakan teknik matanya untuk mengeluarkan beberapa kubus tepat di atas Naruto. Sasuke berhasil menghindarinya dengan melompat ke udara, sedangkan Naruto tertindih oleh salah satu kubus-kubus itu. Melihat itu, Sasuke dan Boruto berteriak bersamaan. Namun Naruto berkata, "Aku tidak apa-apa, itu hanya bunshinku saja. Kalian berdua waspada, aku tidak melihat dia." Tiba-tiba kubus-kubus itu bergerak melayang. Sasuke yang berada di atasnya bergumam, "Serangan lain. Sialan, ini berbeda dari kemampuan penyusutannya." Sasuke pun terlempar dari atas kubus tersebut. Isshiki juga muncul dengan tongkat hitam dan menyerang Sasuke. Sasuke bisa memblokirnya dengan pedangnya. Namun pedang Sasuke mampu disusutkan oleh Isshiki. Isshiki berkata, "Aku akan membunuh kalian satu persatu. Pertama kau dulu." Kemudian Isshiki dengan mudah menghajar Sasuke dengan tongkat hitamnya. Juga mengambil pedang Sasuke dan mengembalikannya ke bentuk awalnya. Menerima beberapa serangan itu, Sasuke yang sudah tidak berdaya memuntahkan seteguk darah. Boruto yang melihat gurunya dihajar berteriak, "Paman Sasuke!" Lalu dia dengan cepat menuju ke arah mereka. Sedangkan Isshiki yang berada di atas angin mengarahkan pedang tepat di kepala Sasuke dan berkata, "Selamat tinggal, Uchiha Sasuke." Shin kembali ke tempat Kawaki. Shikamaru berkata, "Apa? Begitu? Baiklah. Tidak, jangan cabut perintah evakuasi dulu. Kita tidak tahu kapan dia akan kembali." Amado yang mendengarnya bertanya, "Ada apa?" Shikamaru menjelaskan, Aku baru saja mendapatkan kabar dari unit pelacak. Tapi cakra Isshiki tiba-tiba hilang." Menurut Jonin yang menyaksikannya, Boruto menelannya memakai sesuatu seperti ninjutsu ruang dan waktu. Kemudian Naruto dan Sasuke menyusulnya dan juga menghilang. Kawaki dengan terkejut bertanya, "Tunggu, maksudmu Boruto juga melawan Isshiki?" Amado berkata, "Mungkin jutsu penyegelan karma. Jigen memakai jutsu yang sama.
Kemudian Katasuke berkata, Tapi Boruto bukan tandingan Ishiki. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Tuan muda akan mati." Sumire yang berada di sebelah Katasuke juga khawatir dan berkata, "Boruto-kun." Amado dengan santai berkata, "Jika melihat dari kekuatan dasarnya memang benar. Tapi kau tahu, kupikir dia menjadi sadar akan nilai potensinya melawan Ishiki." Shikamaru yang mendengarnya terkejut. "Hah? Apa maksudmu?" Kembali ke medan perang, terlihat Ishiki yang akan menusukkan pedang kepada Sasuke. Namun Boruto tiba sebelum pedang itu mengenai Sasuke dan menggunakan bom asap untuk kabur dan menyelamatkan Sasuke. Boruto pun bertanya kepada Sasuke, "Kau tidak apa-apa, Paman Sasuke?" Ishiki yang melihatnya berkata, "Apa yang kau lakukan, Uzumaki Boruto? Kau sangat ingin mati." Boruto yang mendengarnya menjawab, "Kalau kenapa kau tadi terdiam? Kau bisa saja membunuh kami berdua sekaligus." Ishiki yang mendengarnya sangat marah dan berkata, "Kau..." Boruto yang mengerti akan situasinya berkata, "Begitu ya, jadi aku benar, kau tidak bisa membunuhku, bukan?" Sasuke yang mendengarnya kebingungan, sedangkan Ishiki benar-benar dibuat marah oleh Boruto. Shin kembali ke tempat Kawaki. Amado berkata, dia punya nyali juga. Boruto mungkin akan jadi kunci utama untuk memenangkan pertarungan. Sedangkan Kawaki dan Shikamaru terlihat bingung mendengarkan perkataan Amado. Kembali ke medan perang, Boruto dan Ishiki saling memandang. Ishiki berkata, "Kau bilang aku tidak bisa membunuhmu. Kenapa kau bisa berpikir seperti itu, Uzumaki Boruto?" Boruto menjawabnya, "Hei, lihat dirimu bertingkah serius. Sudah terlihat jelas, Tuan Ishiki." Sasuke yang berada di sebelah Boruto bertanya dengan bingung, "Jelaskan padaku, Boruto." Boruto pun menjelaskan, "Kau tahu anggota Kara yang kami lawan, pria bernama Boro. Dia sedang melakukan semacam rencana." Kemudian Boruto kembali teringat dengan beberapa kata dari Boro yang berbunyi, "Berkat kau, batas waktu yang mendesak rencana kami mungkin telah dicabut. Aku sangat berterima kasih. Aku akan merebutmu kembali bersama Kawaki dan memperlakukanmu dengan baik." Sasuke yang mendengarkan Boruto kembali bertanya, "Rencana yang melibatkan pohon dewa seperti yang disebutkan Amado?" Boruto menjawab, "Itu mungkin saja dan Ishiki berencana memakaiku untuk itu. Singkatnya, dia tidak bisa membiarkanku mati." Shin kembali ke ruangan persembunyian. Shikamaru bertanya kepada Amado, "Jelaskan apa kaitannya Boruto dengan rencana ini? Menanam pohon dewa dan memakan buah cakra." Amado menjelaskan, "Seperti yang kukatakan tadi, Jubi adalah bibit yang diperlukan untuk menumbuhkan pohon dewa. Tapi tentunya itu bukan penanaman biasa. Tidak bisa begitu saja menguburnya di tanah dan menambahkan air. Agar Jubi bisa menjadi pohon dewa, ada syarat khusus yang harus dipenuhi." Katasuke bertanya dengan bingung, "Syarat khusus?" Shikamaru juga bertanya, "Apa itu? Jangan bertele-tele dan katakan saja." Amado dengan santai sambil ngisep udutnya kemudian menjawab, "Kau harus memberi makan Otsutsuki hidup kepada Jubi." Kembali ke tempat Boruto, Ishiki berkata, "Begitu, Boro kelepasan ya? Aku curiga saat hilang kontak dengannya. Tapi tidak kusangka dia akan kalah dengan anak kecil sepertimu." Boruto dengan cepat menjawabnya, "Bukan cuma aku bersama Kawaki dan yang lain. Genin Konoha hebat." Sedangkan Sasuke bertanya kepada Ishiki, "Konoha sudah tahu tentang pohon dewa, dan kenapa kau memerlukan Kawaki juga?" Sambil berjalan ke arah mereka, Ishiki berkata, Memang kenapa? Apa artinya kalian mengetahuinya, tapi tidak punya kekuatan untuk menghentikanku?" Melihat Ishiki mendekat, Boruto berteriak, "Tetap di sana, oke? Jangan mendekat atau kau akan menyesal." Kemudian dia mengeluarkan sebuah kunai dan menodongkan kunai tersebut ke lehernya dan berkata, "Aku serius saat aku bilang Genin Konoha itu hebat." Sasuke yang melihatnya bergumam, Boruto kembali berkata kepada Ishiki, "Jangan harap kau bergerak sejengkal pun. Aku tidak akan ragu melakukan ini." Ishiki yang melihatnya benar-benar dibuat marah. Shin kembali ke tempat persembunyian. Shikamaru bertanya, "Kau harus memberi makan seorang Otsutsuki kepada Jubi." Amado menjawabnya dengan santai, "Yap, hanya itulah cara agar Jubi berubah menjadi pohon dewa. Bahkan bisa dibilang inilah alasan utama kenapa Otsutsuki selalu menginvasi planet dengan berpasangan." Shikamaru dengan cepat berkata, "Jadi salah satunya adalah tumbal." Amado mengatakan, "Seseorang dimakan dan menumbuhkan pohon dewa, sedangkan yang lainnya mengawasi pertumbuhan pohon sampai buah cakra muncul."
Kata Suke melanjutkan, buah cakra sangat diinginkan. Bahkan seseorang akan mengorbankan nyawanya sendiri untuk mendapatkannya. Kemudian Amado berkata, itu memang agak menyimpang. Namun jangan lupa mereka memiliki karma. Tepatnya pengorbanan Otsutsuki memakai karma, menyiapkan wadah sebelumnya untuk membangkitkannya. Shikamaru berkata, begitu, semua ini jadi masuk akal. Sumire bertanya kepada Amado, bukankah Isshiki datang ke planet ini dengan Kaguya dulu? Jadi mereka berencana menanam pohon dewa dengan metode ini. Amado menjawabnya, aku sangat yakin itulah rencananya. Setidaknya untuk bagian Isshiki, Kaguya kalangan bawah akan menjadi tumbal. Begitulah yang seharusnya terjadi. Tapi seperti yang kukatakan kepadamu, Kaguya berkhianat dan rencananya terhenti. Isshiki terpaksa hidup sebagai parasit di tubuh Jigen dan meneruskan rencananya tanpa Kaguya. Kemudian Shikamaru bertanya, maksudmu Isshiki harus memberikan dirinya sendiri kepada Yubi untuk membuat pohon dewa tumbuh? Amado berkata, benar, karena tidak ada Otsutsuki yang lain. Sumire dengan cepat bertanya, Otsutsuki yang lain? Jangan bilang Isshiki berniat memakai Boruto untuk mengganti dirinya sendiri sebagai tumbal untuk Yubi. Shikamaru, Katasuke, dan Kawaki terkejut secara bersamaan. Lalu Amado berkata, kemampuan penalaran yang hebat, kakek Sumire. Kembali ke tempat Boruto. Boruto langsung menodongkan kunai ke dirinya sendiri. Isshiki yang melihat itu langsung berkata, maaf, apa itu ancaman? Boruto menjawab, kau pikir aku tidak berani? Kau salah. Sejak aku memasuki pertempuran ini, aku sudah siap untuk mati. Kemudian Isshiki mengecilkan tubuhnya. Boruto yang melihatnya berkata, dasar payah, aku bilang jangan bergerak. Tidak lama, kunai di tangan Boruto menghilang. Dalam hati, Boruto berkata, sial, dia menciutkannya. Dan Sasuke yang di samping Boruto berkata, larilah Boruto, ancaman tak mempan kepadanya. Kau tidak boleh tertangkap. Kami tidak bisa menang melawannya. Aku tidak tahu berapa lama lagi masa hidupnya. Tapi satu-satunya harapan kita adalah mengulur waktu sampai dia mati. Setelah Sasuke mengatakan itu, tiba-tiba Isshiki menendangnya dengan keras dan mengubur Sasuke dengan kubus-kubus besar miliknya. Kemudian Boruto langsung menyerang Isshiki dengan Rasengan. Namun Isshiki dengan mudah menangkis serangan Boruto dan menggenggam lengan Boruto. Isshiki mengatakan kepada Boruto, aku tidak berniat membunuhmu, artinya kau benar Uzumaki Boruto. Tapi aku tidak ragu untuk menyakitimu. Isshiki pun mematahkan lengan kiri Boruto dan mendorong dada Boruto hingga Boruto tergeletak tidak berdaya. Lalu Isshiki menginjak punggung Boruto dan meremukkan tulang-tulangnya. Boruto merasa sangat kesakitan. Isshiki berkata, aku minta maaf kalau kau salah paham. Bukankah tadi kau bilang sudah siap untuk mati? Bagus kalau begitu, aku akan memasukkanmu ke dalam rencana. Kau akan dimakan oleh Yubi. Di tempat persembunyian Kawaki, Shikamaru pun menanyakan, Boruto akan menjadi makanan Yubi. Sumire mengatakan kepada Amado, kau bilang jika proses karma terus berlanjut, Boruto akhirnya akan menjadi seorang Otsutsuki. Amado mengatakan, benar, dari kelihatannya yang cukup kuat pada saat itu. Tampaknya ada variasi pada buah cakra, di mana pohon yang sehat akan menghasilkan buah yang montok, seperti apel dan jeruk. Begitu juga pohon dewa yang kuat akan menghasilkan buah cakra yang baik. Kara awalnya berencana mengorbankan Jigen karena tidak ada pilihan lain. Tetapi munculnya Boruto menyebabkan perubahan rencana. Otsutsuki muda yang sehat akan lebih baik daripada orang tua yang kematiannya sudah dekat. Shikamaru mengatakan, sekarang aku paham kenapa dia tidak membunuh Boruto. Tapi faktanya itu masih tidak menjamin untuk mengalahkan Isshiki. Jadi apa yang direncanakan Boruto? Amado menjawab, entah, apapun itu akan berjalan sebagaimana mestinya. Sambil menggenggam jaket Amado dengan marah, Kawaki berkata, hei Amado, selalu saja dengan ekspresi dingin begitu. Katakan berapa banyak dari ini terjadi seperti yang telah kau rencanakan. Jika Nanadaime dan yang lainnya sudah tamat, kau akan dalam masalah juga, kau tahu. Jadi kenapa kau masih bisa tetap tenang? Katakan sesuatu dasar payah. Amado menanyakan pada Kawaki, bocah, kenapa kau jadi sangat marah? Shikamaru mengatakan kepada Kawaki, hei Kawaki, aku tidak tahu kenapa kamu, tapi tetaplah tenang, tidak ada gunanya memarahi dia. Kawaki bertanya, apa ini benar-benar rencana terbaik kita? Apa memang tidak ada jalan lain? Amado menjawab, aku hanya membuat apa yang tampak menjadi pilihan terbaik yang tersedia padaku saat itu. Yang penting adalah kau harus selalu siap untuk menerima sama seperti yang lain, apapun hasil dari pilihan itu. Karma yang sangat kau benci sudah hilang, yang juga mungkin akan mengalahkan Isshiki.
Tentu, peluang Hokage dan temannya itu sangat kecil. Tapi itu tidak merubah fakta kalau inilah satu-satunya kesempatan kita. Kata Sasuke mengatakan, "Setuju, aku paham rasa kesalmu karena tidak bisa melakukan apapun. Tapi mungkin ini pilihan terbaik bagimu untuk tetap tinggal di sini dan menunggu." Kawaki pun kembali duduk dan terdiam. Amado mengatakan kepada Kawaki, "Apakah ketidakberadaan yang membuatmu marah atau kesedihan karena kehilangan?" Kawaki menjawab, "Apa?" Amado yang lelah sambil memegang udutnya mengatakan, "Sudahlah, lupakan saja." Sementara itu, di dimensi Boruto, Naruto beralih kencang sambil berkata, "Sial, apa yang terjadi? Aku tidak merasakan cakra dan bukan cuma di Ishiki. Aku bahkan tidak tahu di mana lokasi Boruto dan Sasuke. Aku rasa ini karena kubus ini. Sepertinya mereka memblokade kemampuan sensor." Tiba-tiba Kurama memanggilnya dan berkata, "Bajingan itu, dia ingin melakukan taktik memecah belah. Apa rencanamu untuk melawan kekuatan dari dunia lain, Naruto?" Naruto menjawab, "Jujur, aku kehabisan ide, tapi aku adalah Hokage. Tugasku melindungi desa dan semua orang lebih penting dari nyawaku. Jadi, meski dia membunuhku dan cuma tersisa mayatku, aku akan melekat padanya dan tidak akan melepaskannya sampai sisa hidupnya habis." Kurama mengatakan, "Jadi, tidak ada ya? Naruto, apa kau benar-benar siap untuk mati?" Sambil berlari kencang, Naruto menjawab, "Maaf Kurama, aku tidak melihat pilihan lain saat ini." Kurama berkata, "Mungkin ada sebuah jalan. Lakukan atau mati. Ini adalah hal terakhir yang bisa dilakukan. Hanya layak dicoba karena lagi pula kau sudah mengira akan terbunuh." Naruto melihat Kurama sambil berteriak, "Hei, kalau memang ada, kenapa tidak bilang dari tadi?" Kurama berkata, "Karena kau akan mati, lakukan ini dan selesai sudah. Tapi karena pada akhirnya kau akan dibunuh. Ya, ini bukan pilihan mudah, kau yang putuskan." Kembali ke tempat Ishiki, sambil menginjak Boruto, dia berkata, "Kau akan diserap oleh Yubi dan mati demi menumbuhkan pohon dewa. Tapi jangan putus asa, pohon dewa juga akan menghabiskan semua kehidupan di planet ini. Jadi ini hanyalah masalah waktu kapan kau mati." Secara mengejutkan, Naruto tiba di tempat mereka dan menendang tepat di wajah Ishiki hingga membuatnya terlempar beberapa meter. Naruto berkata, "Boruto, kau baik-baik saja, bertahanlah." Dengan rintihan yang menyedihkan, Boruto berkata kepada Naruto, "Ayah, kau harus pergi, kau akan dibunuh." Dengan santai, Naruto berkata, "Ayolah, aku ini Hokage, jangan cemaskan aku." Dari jauh, Ishiki yang mendengarkannya berkata, "Kau harus dengarkan putramu. Namun, jika kau membocorkan lokasi Kawaki, aku akan rela membiarkan kalian semua pergi sekarang." Kemudian Naruto bangkit dan meninggalkan Boruto untuk menghampiri Ishiki dan berkata kepada Kurama bahwa dia telah siap. Kurama bertanya kepada Naruto, "Kau yakin?" Naruto berkata dengan tegas, "Ya, aku sudah menyiapkan ini sejak dulu, sejak dilantik menjadi Hokage. Tidak, bahkan semenjak aku memutuskan sebagai Hokage." Kemudian Kurama mengeluarkan jutsunya. Tidak lama, tubuh Naruto mengeluarkan banyak asap. Ishiki, Boruto, dan Sasuke sangat terkejut melihatnya. Kemudian setelah asap itu perlahan menghilang, memperlihatkan Naruto dengan bentuk barunya yang belum pernah Naruto gunakan sepanjang hidupnya. Sasuke dengan terkejut berkata, "Itu Naruto." Ishiki yang juga terkejut berkata, "Apa yang terjadi? Ada apa dengan cakranya?"